Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita akan sama-sama belajar di pertemuan kedua. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, kita lanjut ke materi. Tapi, sebelum kita mempelajari materi hari ini, coba kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengerjakan teka-teki ya. Nah, ini adalah teka-teki yang harus kalian kerjakan. Sudahkah kalian menemukan angka-angka yang dimaksud dalam teka-teki tersebut? Berikut ini adalah jawaban dari teka-teki yang ada pada slide kali ini. Es krim berbentuk semangka memiliki nilai 3, sedangkan es krim pelangi memiliki poin 2, dan es krim coklat memiliki nilai 24. Sudahkah jawaban kalian sama? Selanjutnya, coba teka-teki yang ini. Di teka-teki yang ini, kalian harus mengisi kotak-kotak yang kosong menggunakan angka 1-9 dan harus memiliki jumlah yang sama dengan apa yang tertera pada soal. Selamat mencoba! Sebelum kita mempelajari tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bilangan bulat. Nah, oleh karena itu, Ibu akan sedikit mereview mengenai macam-macam bilangan yang ada pada matematika. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1 dan kelipatannya. Contohnya, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan bilangan asli dengan tambahan angka 0. Jadi, yang membedakan bilangan asli dengan bilangan cacah adalah terdapat angka 0 di dalamnya. Yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawannya. Lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Contohnya adalah 1 merupakan lawan dari negatif 1. 2 merupakan lawan dari negatif 2. 3 merupakan lawan dari negatif 3. Dan seterusnya. Penggunaan bilangan bulat negatif. Berikut ini adalah contoh penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan yang pertama adalah bilangan bulat negatif dapat kalian gunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Suhu udara di puncak pegunungan 6 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Maka, pernyataan tersebut dapat kalian tuliskan dengan negatif 6 derajat. Selain itu, bilangan bulat negatif juga dapat digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Contohnya,
Terumbu karang ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Maka, pernyataan tersebut dapat kalian tuliskan dengan hanya menuliskan negatif 20 meter. Setelah mengetahui apa itu bilangan bulat dan penggunaan bilangan bulat, khususnya penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mulai mempelajari tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang pertama adalah konsep dari penjumlahan bilangan bulat. Coba kalian perhatikan pola bilangan berikut ini. Negatif 2 ditambah negatif 2, maka hasilnya negatif 4. Negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 3. Negatif 2 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan negatif 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Jika diperhatikan, negatif 2 ditambah dengan angka yang berbeda-beda, mulai dari negatif 2 sampai dengan angka 2. Jika kalian ingat, semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri bilangannya akan semakin kecil. Jika ada penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif, maka kalian hanya perlu menjumlahkannya. Begitu pula dengan bilangan negatif ditambah bilangan negatif, kalian hanya perlu menjumlahkan. Namun, jika ada bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, kalian hanya perlu melihat selisih dari keduanya. Jika bilangan positif itu lebih besar, maka hasil dari operasi hitungnya akan positif. Namun, jika bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya akan menjadi negatif. Nah, sekarang coba kalian kerjakan beberapa soal mengenai penjumlahan bilangan bulat berikut ini. Berikut ini merupakan jawaban dari soal yang tadi kalian kerjakan. Pengurangan bilangan bulat. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Negatif 3 diambil negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 1. Negatif 2 diambil negatif 2, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan negatif 1 diambil negatif 2, maka hasilnya adalah 1. 0 diambil negatif 2 sama dengan 2. 1 diambil negatif 2, maka hasilnya adalah 3. Dan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan penggambaran dari operasi hitung 1 diambil negatif 2 sama dengan 3. Mengapa demikian? 1 dilambangkan dengan lingkaran berwarna kuning dan bertanda positif. Diambil negatif 2. Pertanyaannya, apakah kalian mempunyai bilangan negatif? Pasti tidak kan? Oleh karena itu, kita menambahkan bilangan bulat negatif sebanyak 2 lingkaran berwarna hijau yang berlambang negatif. Jika kita menambahkan 2 lingkaran berlambang negatif, maka kita juga harus membawa pasangan atau lawannya, yaitu 2 lingkaran hijau berlambang positif. Jika sudah demikian, kalian boleh mengambil negatif 2, sehingga lingkaran bersimbol negatif sebanyak 2 lingkaran itu dicoret atau dihilangkan, sehingga tersisa 3 bilangan positif. Nah, sekarang giliran kalian mencoba berlatih mengenai pengurangan bilangan bulat positif. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada operasi hitung, perkalian maupun pembagian bilangan bulat berlaku prinsip berikut ini. Bilangan positif dibagi ataupun dikali bilangan positif
maka hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan negatif dikali ataupun dibagi bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan positif dikali ataupun dibagi bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif dikali ataupun dibagi bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jika kalian lihat, apabila kedua bilangan merupakan jenis bilangan yang sama, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan jika kedua bilangan memiliki jenis yang berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Perhatikan contoh berikut ini. 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Negatif 3 dikali 4, hasilnya negatif 12. Sedangkan negatif 3 dikali negatif 4, hasilnya adalah 12. 10 dibagi negatif 5, maka hasilnya adalah negatif 2. Negatif 10 dibagi 5, hasilnya negatif 2. Sedangkan negatif 10 dibagi negatif 5, hasilnya adalah 2 atau positif 2. Nah, sekarang saatnya kalian mencoba berlatih mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Berikut ini adalah hasil dari soal sebelumnya. Negatif 6 dikalikan negatif 3, hasilnya adalah 18. 5 dikali negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 10. 12 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 4. Sedangkan 49 dibagi negatif 7, hasilnya adalah 7. Berikut ini merupakan beberapa contoh operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama. Suhu di dalam ruangan laboratorium adalah 17 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu tersebut diturunkan 25 derajat Celcius lebih rendah dari suhu semula. Berapakah suhu di ruangan itu sekarang? Berikut ini adalah solusi dari contoh soal yang pertama. Suhu mula-mula diambil 25 derajat. Kita telah mengetahui bahwa suhu mula-mula adalah 17 derajat. Maka tinggal kita kurangi 17 diambil 25, maka hasilnya adalah negatif 8. Jadi, suhu ruangan saat ini adalah negatif 8 derajat Celcius. Solusi dari contoh soal yang kedua. Dari total 40 soal, kamu hanya menjawab 25 soal, sehingga ada 5 soal yang tidak terjawab atau bernilai 0. Nah, dari 25 soal yang terjawab, ternyata yang benar hanya 15 soal, sehingga 15 dikali 4 hasilnya adalah 60. Sedangkan 10 soal lainnya adalah salah, sehingga 10 dikali negatif 1, maka skornya adalah negatif 10. Jadi, total skor yang kamu dapatkan adalah 60 ditambah negatif 10, maka hasilnya adalah 50. Contoh soal yang terakhir. Tono dan Tony bermain nara.
Setiap pemain yang menang akan mendapat poin 3, dan yang kalah mendapat poin negatif 1. Pada akhir permainan, Tony 4 kali menang, sedangkan Tono mendapat poin 2. Berapa kali permainan tersebut dimainkan? Solusi contoh soal yang terakhir. Tony 4 kali menang, artinya Tono 4 kali kalah. Nah, skor Tono sama dengan skor menang ditambah skor kalah. Di akhir, Tono mendapatkan skor 2, sehingga skor Tono adalah 2. Skor menang belum diketahui, ditambah skor kalah sebanyak 4 kali, artinya ditambah negatif 4. Maka, skor menang dari Tono adalah 2 ditambah 4, yaitu 6. Skor menang Tono adalah 6, artinya Tono menang sebanyak 2 kali, sehingga total permainan yang dilakukan adalah 6 kali. Itu bisa dilihat dari Tono menang 2 kali dan kalah sebanyak 4 kali. Demikian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan silahkan berlatih di buku PMNR masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.